Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik pejuang SNBT SNPMB UTBK 2024? Kami doakan sehat selalu. Pada video ini, Kak Bi akan melanjutkan pembahasan soal SNBT SNPMB UTBK. Kak Bi akan membahas semua model pengetahuan kuantitatif. Kami doakan semoga adik-adik sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan lulus pada SNBT UTBK tahun ini. Sebelum kita membahas soal, kami harap adik-adik sekalian mensubscribe channel kami, serta meninggalkan komentar, like, dan men-share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal pertama yaitu, jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah, jadi kita perhatikan dulu, P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28. Jadi nilai antara 14 dan 28 itu yang bisa dibagi 7 hanyalah 7 kali 3. 7 kali 3 itu adalah 21. Kemudian, Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23. Jadi 19, 23, maka nilainya juga di sini adalah 21. Karena 21 merupakan bilangan ganjil yang berada di antara 19 dan 23. Jadi jawabannya adalah P sama dengan Q. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jika himpunan A berisi bilangan bulat berurutan, yang mana yang tidak bisa benar? Yang pertama, mediannya sama dengan rata-rata. Ini bisa saja benar. Oke. Kemudian 2, rata-ratanya sama dengan 0. Ini bisa saja benar. Dan kemudian yang ketiga adalah mediannya sama dengan modus. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena di sini menyatakan bahwa himpunan A berisi bilangan bulat yang berurutan. Otomatis kalau dia berurutan maka tidak akan ada bilangan yang terulang. Maka yang tidak bisa benar adalah 3. Jika adik-adik ingin melihat apakah memang pernyataan 1 itu benar atau tidak, maka Kak Bi di sini akan memperlihatkan contoh bilangan berurutan yang mediannya sama dengan rata-rata. Jadi mediannya sama dengan rata-rata itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengahnya adalah 3. Dan rata-ratanya adalah 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Rata-rata itu rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah data, yaitu tadi 15, per banyaknya data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Maka mediannya sama dengan rata-rata. Kemudian lihat pernyataan kedua, rata-ratanya sama dengan 0. Jadi contohnya itu adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi X barnya atau rata-ratanya adalah jumlah data, min 2 tambah min 1, min 3, min 3 tambah 0, min 3, min 3 tambah 1, min 2, min 2 tambah 2 itu 0. Jadi 0 per banyaknya data, ada 5 data, jadi 0 per 5 itu sama dengan 0. Jadi rata-ratanya sama dengan 0. Jawabannya adalah hanya 3 yang tidak bisa benar. Jika X per Y sama dengan 2, berapakah nilai dari 4Y per X? Jadi yang diketahui itu adalah X per Y sama dengan 2, maka yang ditanyakan adalah 4Y per X. Di sini coba perhatikan, di sini itu adalah Y per X. Maka kita balik dulu X per Y menjadi Y per X. Jika X per Y dibalik menjadi Y per X, maka 2 juga harus dibagi. Ingat, 2 itu bisa ditulis menjadi 2 per 1. 2 per 1 itu hasilnya juga 2. Maka Y per X itu adalah 1/2.
karena yang ditanyakan adalah 4Y per X, maka 4Y per X bisa kita tulis 4 dikali Y per X. Y per X tadi adalah 1/2, jadi 4 kali 1/2. 4 kali 1, 4, 4 bagi 2 itu 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu pada gambar berikut berapakah nilai dari X? Jadi sebenarnya di sini kita telah diberikan clue oleh gambar, yaitu dia sebenarnya menggunakan segitiga siku-siku. Jadi yang ini segitiga siku-siku, yang ini juga segitiga siku-siku. Oke? Jadi adik-adik perlu mengetahui sebelumnya, yaitu triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, ada juga 5, 12, 13, ada 10, 24, 26, ada juga 8, 15, 17, 16, 30, 34, ada juga 7, 24, 25, 14, 48, 50. Jika adik-adik mengetahui triple Pythagoras ini, maka adik-adik pasti lebih mudah untuk menjawab soal seperti ini. Jadi bisa kita lihat 6, 8 berarti di sini 10, kemudian 26, 24 berarti di sini juga 10. Jadi diperoleh, misal ini A, ini B, ini C. A ke B itu adalah 10, B ke C juga 10. Karena panjang AB sama dengan panjang BC, maka besar sudut di depan sisi yang sama panjang itu adalah sama. Berarti 10 berhadapan dengan 70 derajat, maka 10 juga di sini berhadapan dengan 70 derajat. Oke? Jadi, ingat jumlah sudut di segitiga itu adalah 180 derajat. Maka X-nya di sini adalah jelas 40 derajat. Karena 70 tambah 70 140, 140 tambah berapa mendapatkan 180 derajat. Maka ditambah dengan 40 derajat. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya yaitu berapa kisaran dari himpunan S? Pernyataan pertama yaitu median dari S adalah 12. Jadi kita tulis 12. Kemudian pernyataan kedua, suku terkecil dari S merupakan bilangan prima terkecil. Jadi kita misalkan di sini kita tulis 2. 2 itu adalah bilangan pertama atau suku pertamanya. Dan suku terbesar dari S sama dengan kuadrat dari suku pertama dikali 7. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 7 itu 14. Jadi di sini 14. Jadi pertanyaannya di sini, berapa kisaran dari himpunan S? Ya, jadi dari dua pernyataan ini kita belum tahu berapa kisaran dari himpunan S. Karena kita belum tahu berapa kira-kira yang ada di sini dan yang ada di sini. Seandainya mungkin ada pernyataan bahwa di sini adalah himpunan bilangan genap antara 2 dan 14, atau bilangan asli yang dimulai dari 2 hingga 14, atau mungkin himpunan S ini terdiri dari barisan aritmetika atau barisan geometri, mungkin itu akan lebih memberikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan yang ini. Tetapi karena hanya 2 pernyataan ini yang ada, maka kita belum tahu berapa kisaran dari himpunan S. Jadi jawabannya adalah E, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu jika A lebih besar atau sama dengan 3, maka nilai 5A tambah 3 adalah, jadi kita tulis 5A tambah 3 itu A-nya nanti diubah jadi 3, jadi kita pakai besar atau sama dengan. Jadi 5, A-nya diganti 3, 5 kali 3 tambah 3. 5 kali 3, 15, 15 tambah 3 itu 18. Jadi yang kita pakai terus adalah besar atau sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu jika 3X kurang Y sama dengan 12, maka berapa nilai dari 8X per 2Y? Jadi kita perhatikan yang ini, kita ubah menjadi perpangkatan dengan basis 2. Oke, kita
pakai basis 2 karena basis 2 di sini adalah yang terkecil. Karena 8 juga bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Jadi kita pakai basis 2. Jadi 2 pangkat 3x kurang y sama dengan 2 berpangkat 12. Oke. Jadi dalam perpangkatan itu kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3x kali 2 pangkat min y sama dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat min y ini bisa menjadi 1/2 pangkat y. Jadi 2 pangkat 3x kali 1/2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 3x kali 1, 2 pangkat 3x per 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 12. 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8 pangkat x per 2 pangkat y sama dengan 2 pangkat 12. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 8, yaitu jika P sama dengan, di sini PQ. Jadi jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Jadi panjangnya PQ sama dengan panjangnya PR. Jadi pernyataan pertama, sudut PQR 60 derajat. Jadi PQR itu 60 derajat, jadi di sini 60 derajat. Kemudian QR sama dengan 10 cm. Jadi di sini 10 cm. Oke. Sisi yang sama panjang akan memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ini berhadapan dengan ini berhadapan dengan yang ini. Jadi di PRQ juga 60 derajat. Coba kita perhatikan PR 10 berarti di sini juga 10 cm. Kemudian coba diperhatikan lagi. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut P itu pastilah 60 derajat. Karena 60 tambah 60 120. 120 tambah berapa jadi 180. Jadi di sini juga 60. Jadi 60 60 60 ini juga sama, berarti panjang sisi di depan sudut 60 itu juga adalah 10 cm. Maka diperoleh segitiga PQR adalah segitiga sama sisi. Jadi pertanyaannya, berapakah luas segitiga PQR? Jadi rumus dari luas segitiga sama sisi itu adalah A kuadrat per 4 akar 3. A kuadratnya di sini adalah sisinya. Sisinya di sini adalah 10. Jadi 10 kuadrat per 4 akar 3. 10 kuadrat itu adalah 100. 100 per 4 akar 3. 100 bagi 4, 25 akar 3. Jadi adik-adik sebenarnya tidak perlu menyelesaikan sampai di sini. Cukup melihat bahwa luas segitiga sama sisi itu rumusnya adalah A kuadrat per 4 akar 3, di mana A itu adalah sisi. Dan sisinya sudah diketahui yaitu 10 cm, maka luas segitiga PQR bisa diketahui. Jadi di sini jawabannya adalah C. Pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup. Kenapa? Karena jika kita mengetahui 60 derajat saja, maka yang kita peroleh hanyalah informasi bahwa segitiga PQR adalah segitiga sama sisi. Tetapi panjang sisinya tidak diketahui jika tidak ada pernyataan kedua. Berarti luasnya tidak diketahui jika pernyataan 2 tidak ada. Kemudian sebaliknya, jika pernyataan 2 ada, tetapi kita tidak tahu sudut PQR itu 60, maka kita tidak mengetahui jenis dari segitiga PQR. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak. Oke, soal 2 terakhir yaitu, misalkan delta, omega, dan si menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jika 8 delta 4 omega 2 si 3 kurang dari 14, manakah triple berikut yang benar untuk delta, omega, dan si? Jadi untuk menjawab yang ini kita ubah saja sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi ini delta, ini omega, ini si. Oke. Jadi pernyataan pertama, 8 dibagi 4
dikurang 2 tambah 3, apakah kurang dari 14? Jadi 8 bagi 4, 2, 2 kurang 2, 0, 0 tambah 3 kurang dari 14. Ini benar ya. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. 8 tambah 4 kali 2 kurang 3 kurang dari 14. Jadi yang kita kerja adalah 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 8, 16. 16 kurang 3, 13. 13 kurang dari 14. Ini juga benar. Jadi karena 1 dan 2 sudah benar, maka B, C, dan D salah. Jadi kita skip pernyataan ketiga. Kita langsung ke pernyataan keempat. Karena jika pernyataan 4 salah, maka jawabannya adalah A. Jika pernyataan 4 benar, maka jawabannya adalah E. Jadi 8 tambah 4 kurang 2 kali 3 kurang dari 14. Kita lihat perkaliannya. 2 kali 3, 6. Berarti 8 tambah 4, 12. 12 kurang 6, 6. 6 kurang dari 14 juga benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita sudah berada di soal terakhir, yaitu jika A kali B sama dengan 12 dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum dari A tambah B kurang 1 adalah, jadi A kali B, ingat di sini bilangan bulat positif. Jadi A kali B yang menghasilkan 12 itu adalah 3 kali 4 atau 4 kali 3 boleh diganti karena di sini bisa komutatif. Kemudian 6 kali 2 atau 2 kali 6. Dan 12 kali 1. Coba kita lihat yang mana yang kira-kira maksimum. 3 tambah 4, 7. 6 tambah 2, 8. 12 tambah 1, 13. Jadi kita ambil ini. Jadi 12 tambah 1 kurang 1 itu jawabannya adalah 12. Jadi jawabannya adalah D. Sekian video binomial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkan ke email dari Binomial, yaitu binomialeducation@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.